Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Rahayu dengan NIM 856201739 dari Pekejar Simalanggang, mahasiswa semester 7. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitunya tentang modul 3 KP1, yaitunya jenis makanan, dan KP2 uji makanan. Dan pada modul 4 KP2 tentang gerak, dan modul 6 tentang gelombang, KP1 jenis dan bentuk gelombang. Langkah pertama yaitunya kita lakukan di modul 3 KP1, yaitunya tentang jenis makanan. Kegiatan praktikum 1 yaitunya tentang jenis zat dalam makanan. Yang pertama, pengelompokan bahan makanan. Tujuannya adalah dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan yaitunya tempat plastik, 20 macam bahan makanan. Cara kerjanya adalah kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Dan kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah beras, kentang, jagung, tepung, dan ubi atau singkong. Bahan makanan yang mengandung protein adalah ada daging ayam, tahu, ikan, telur, tempe, dan buncis. Bahan makanan yang mengandung lemak yaitu ada susu, ada mentega, dan ada minyak goreng. Dan pengelompokan makanan yang mengandung vitamin yaitu ada sayur bayam, singkong, kangkung, ada daun kacang, wortel, siam, pisang, apel, dan wortel. Yang kedua, pengelompokan sayuran. Tujuannya dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Alat dan bahan, tempat plastik, dan 20 macam sayuran. Cara kerjanya, kita sudah menyiapkan berbagai sayuran dan kita akan mengelompokkan sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Yang pertama, sayuran daun. Ada daun bayam, ada daun singkong, ada tanaman kangkung, ada daun kacang, dan ada daun pepaya. Yang kedua, sayuran buah. Ada buah tomat, labu, ada siam, terong, dan cabai. Yang ketiga, sayuran akar atau umbi. Ada wortel, kentang, dan singkong atau ubi jalar. Yang keempat, ada sayuran kacang. Ada kacang panjang, ada dua warna, yang pertama warna ungu dan warna hijau, yang kedua kacang buncis. Yang kelima, sayuran tunas yaitu toge. Langkah ketiga yaitu kita membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna dengan bahan yang telah kita siapkan tadi. Bahan makanan sayuran adalah segala sesuatu yang dapat dimasak dan diolah untuk dihidangkan. Bahan makanan tersebut adalah bahan makanan pokok atau makan utama, yaitunya nasi. Seterusnya bahan makanan lauk pauk seperti daging dan ikan. Yang ketiga adalah bahan makanan sayuran.
adalah bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah merupakan penyerta makanan, seperti sayur bayam, toge, dan wortel. Yang selanjutnya buah-buahan. Yang pertama buah pepaya, ada pisang dan apel. Minuman pelepas dahaga yaitunya seperti susu. Inilah makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah saya bikin. Ada juga tahu dan juga ada tempe. Selanjutnya kita masuk ke modul 3 KP2, yaitunya tentang uji makanan. Yang pertama, uji karbohidrat. Tujuannya adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yang mana alat dan bahannya yaitu alat yang digunakan yaitunya ada betadin dan juga ada pisang. Sedangkan bahannya adalah ada pisang, tahu putih, ada gula pasir, apel, margarin, kentang, nasi, biskuit, telur rebus, dan tepung terigu. Langkah pertama, kita teteskan 2 tetes betadin kepada bahan yang kita gunakan. Setelah diteteskan ke bahan tersebut, kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, maka kita amati perubahan warna pada bahan makanan. Yang pertama, bahan pisang, tahu putih, gula pasir, apel, margarin, kentang, nasi, biskuit, telur rebus, dan tepung. Maka akan kita kelompokkan kepada bahan yang mengandung karbohidrat. Jika bahan makanan berwarna merah, maka tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan jika ungu kehidupan itu merupakan karbohidrat yang tinggi. Yang memiliki karbohidrat yang pertama ada kentang, biskuit, tepung terigu, dan nasi. Yang kedua, uji lemak. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak, yang mana alat dan bahannya adalah ada kertas coklat, HP untuk sebagai senter, ada pipet, gelas plastik, piring plastik dan sendok, ada air, dan lampu sumbu. Sedangkan bahannya adalah kemiri, ada wortel, margarin, jagung, seledri, singkong kering, santan, pepaya, susu, dan minyak goreng. Langkah pertama yaitunya memberi nama di atas kertas coklat. Sebanyak beberapa bahan yang kita gunakan. Setelah diberi nama, maka kita akan dekatkan di tempat bahan makanan ini. Inilah hasilnya setelah saya letakkan beberapa kertas coklat ini di tempat bahan-bahannya. Selanjutnya kita akan mengoleskan bahan ini ke atas
kertas coklat sebanyak beberapa kali. Selanjutnya ada wortel, ada jagung, ada seledri, ada singkong, ada pepaya, kalau santan kita menggunakan pipet dengan alat seadanya. Susu, dan minyak. Sedangkan margarin kita akan memanaskannya dahulu di atas lampu sumbu. Setelah itu kita letakkan di atas kertas. Dan setelah beberapa menit, beginilah hasilnya. Selanjutnya kita akan memakai senterapi untuk melihat noda-noda yang ada di atas kertas coklat. Yang pertama kita akan mencoba kemiri. Beginilah bentuknya jika kita memakai senter HP. Selanjutnya pada jagung tidak ada bekas apapun. Selanjutnya dengan seledri, dengan pepaya, dengan susu, selanjutnya wortel, margarin, ada tadi singkong, ada santan, dan juga ada minyak goreng. Dapat kita simpulkan bahwa yang mengandung lemak ada kemiri, ada susu, santan, margarin, dan minyak goreng. Yang ketiga adalah uji protein. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein, yang mana saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yang mana alatnya yaitu ada penyempit jemuran, ada sendok, pipet, ada air kapur, ada lampu sumbu, ada gelas, tembaga sulfat atau asam sulfat, dan piring plastik. Dan bahan-bahannya ada seledri, daging ayam, roti, kangkung, tempe, air, gula pasir, bulu ayam, putih telur, dan tepung terigu. Langkah pertama yang kita
yaitunya kita akan menyalakan lampu sumbu ini dengan korek. Setelah itu kita gunakan penjepit pakaian ini untuk menjepit bahan makanan. Yang pertama, kita bisa membakar bulu ayam sebagai kontrol. Setelah itu kita bakar bulu ayam di atas lampu sumbu. Setelah itu kita amati bau yang terjadi pada bulu ayam. Setelah itu kita bandingkan dengan bau bulu ayam tadi. Apabila memiliki bau yang sama, maka tandanya itu mengandung protein yang tinggi. Dan jika bahan yang dibakar tadi tidak sama dengan bulu ayam, maka tidak mengandung protein. Setelah saya membakarnya dengan lilin, maka langkah selanjutnya yaitu membedakan bau antara bulu ayam, seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Dan saya sudah membaunya seperti bulu ayam yang terbakar dan apa saja bahannya. Saya telah membuat kesimpulan bahwa bahan yang mengandung protein adalah daging ayam, ada tempe, dan putih telur. Selanjutnya kita akan melakukan dengan cara uji dengan menggunakan tembaga sulfat atau asam sulfat, yaitu kita akan melarutkan 2 sendok tembaga sulfat ke dalam 1 gelas. Bahan makanan yang akan diuji itunya gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Siapkan pipet sebanyak 2 buah, yang satu untuk menghisap air dan yang kedua untuk menghisap larutan tembaga sulfat. Kedua pipet ini tidak boleh tertukar, maka kita akan berhati-hati dalam menggunakannya. Misalnya, jika sejak pertama dipakai untuk menghisap air kapur, seterusnya dipakai untuk menghisap air kapur. Demikian pun, jika pertama dipakai untuk menghisap larutan tembaga sulfat, maka seterusnya untuk larutan tembaga sulfat atau asam sulfat. Pertama, kita akan meneteskan air kapur ini ke atas gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu menggunakan pipet yang telah kita sediakan, dan menaruh di atas bahan tersebut. Dan saya sudah meneteskan air kapur di atas bahan makanan yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan menggunakan tenaga sulfat atau tembaga sulfat. Kita akan menaruh tembaga sulfat ini di atas air kapur yang telah kita panen tadi. Maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tunggu beberapa menit untuk mengamati perubahan warnanya. Perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan yang telah ditetesi air kapur dan asam sulfat, kita telah mengamatinya
itunya agak keputihan bagi daging. Langkah ini kita sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan asam sulfat atau tembaga sulfat maupun air kapur. Inilah hasil uji protein.